tentang acara silaturahmi dan halal bihalal kepemimpinan sekolahnya para pemimpin SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolahnya para pemimpin. Keempat, pengarahan dari majelis dikasmen. Yang berikutnya, pencerahan atau tausiah yang akan cabang Muhammadiyah Bubutan Kota Surabaya. Yang berikutnya, rambutan sepatah dua kata ramah tamah, perwakilan dari orang tua siswa, perwakilan dari guru, dan juga perwakilan dari siswa. Serta dilanjut dengan doa penutup. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Wawan Irawan Al-Hafiz. Kepada beliau disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengampuni. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, pada acara yang ketiga, sambutan dari kepala sekolahnya para pemimpin SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Kepada Ustadz Imam Sapari, disilahkan. Terima kasih Ustadz Rohan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati ayahanda dari pimpinan cabang Muhammadiyah Puputan Kota Surabaya, yang kami hormati Majelis Dikdasmen PCM Puputan Kota Surabaya, dan yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolahnya para pemimpin beserta staf dan Dewan Guru. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali peserta didik, dan yang saya banggakan anak-anakku semuanya serta peserta daring dalam kegiatan silaturahim dan halal bihalal kepemimpinan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah semuanya nikmat dari Allah dan harus kita syukuri. Karena dengan semakin kita bersyukur, insya Allah nikmat itu akan semakin ditambah oleh Allah. Namun apabila kita kufur, maka ingat azab Allah itu pedih. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Nabi kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan beliau juga adalah Nabi uswatun hasanah kita, tauladan kita, junjungan kita, dan idola kita semua, Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin sekalian, ayahanda, bunda, dan anak-anakku sekalian, ada 7 poin dalam sambutan kami mewakili sekolah. Yang pertama dalam kegiatan silaturahim dan halal bihalal kepemimpinan sekolahnya para pemimpin tahun 1442 Hijriah. Kami Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal kita, baik puasa kita maupun ibadah-ibadah kita yang lain. Kami juga mohon maaf apabila setahun berjalan ini ada salah kata, ya ada salah sikap. Mohon berkenan untuk memberikan maaf kepada kami, keluarga besar SMP Muhammadiyah 7 Kota Surabaya. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Ustadzah, ayahanda, bunda, dan anak-anak sekalian, serta
pimpinan cabang Muhammadiyah dan Dikdasmen cabang Puputan Kota Surabaya yang berkenan berkontribusi hadir dalam kegiatan silaturahim dan halal bihalal kepemimpinan ini. Semoga kerawuan panjenengan semua tercatat sebagai amal solih solehah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda dan Bunda serta anak sekalian, hadirin sekalian, yang ketiga kami ingin menyampaikan pula bahwasanya makna Idul Fitri itu bukan hanya bermakna kita kembali makan, tapi juga kita harus kembali fitrah, kembali kepada asal kejadian, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kembali kepada kefitrahan kita, yakni kembali kepada Al-Quran, itu salah satunya. Jadi makna bulan Syawal itu adalah makna peningkatan kualitas ibadah dan kuantitas ibadah kita, serta kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kecintaan itu salah satunya diwujudkan dengan semakin istiqomah kita dan semangat kita dalam beribadah. Baik itu sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Jadi makna Idul Fitri adalah kita harus kembali meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah guna meraih cinta Allah dan ridho Allah kepada kita semua. Insya Allah kalau semua warga sekolah ya berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mencari ridho Allah, cinta Allah, maka SMP Muhammadiyah 7 sebagai sekolahnya para pemimpin akan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan menginspirasi dan menjadi sekolah terbaik di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami mohon di bulan Syawal ini peningkatan kualitas ibadahnya semakin ditambah. Yang keempat, setelah ini insya Allah hari Senin anak-anak sekalian dan ayahanda bunda kita akan kembali belajar ya bukan hanya kembali fitrah tapi kembali belajar ya, tapi modelnya masih daring. Adapun yang tatap muka nanti pada segmen-segmen atau kegiatan tertentu seperti menambah hafalan dan lain sebagainya. Jadi persiapkan diri kalian semua anak-anak ya, mentalnya, psikisnya ya, semuanya. Pakaiannya harus sudah disetrika ya, disiapkan. Jangan sampai nanti fisiknya siap ternyata batinnya nggak siap ya kan. Nah, itu. Yang kelima adalah untuk ayahanda dan bunda menjadi orang tua memang bukan hanya saja membesarkan mereka secara fisik maupun memenuhi mereka secara ekonomi, tapi kewajiban sebagai orang tua juga memberikan bekal pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita semua. Jadi saya mohon kepada wali peserta didik, orang tua di rumah, mohon anak-anak tetap diberikan semangat dalam belajar, tetap dimotivasi, dievaluasi, dipantau ya, terutama dari sisi karakternya. Karena era seperti ini, era daring seperti ini, pembelajaran daring seperti ini ada degradasi moral yang luar biasa. Jadi kita jangan sampai terkena imbasnya efek lockdown, efek daring maupun efek corona yang lain ya, efek-efek yang lain ya tentang dari corona. Jadi kita nggak boleh, kita jangan sampai terkena imbas itu. Jadi kesehatan mata terhadap penggunaan handphone harus diantisipasi, kesehatan telinga maupun kesehatan struktur tulang belakang ketika anak-anak mengikuti daring, jangan sampai mereka sambil tiduran dan lain sebagainya. Jadi ayahanda bunda tolong anak-anak dipantau, dievaluasi, dimotivasi. Ya, itu untuk anak-anak sekalian, tugas kalian masih panjang, perjalanannya kalian masih panjang. Setelah SMP ada SMA, setelah SMA ada kuliah, dan kalian akan benar-benar masuk dalam dunia kerja. Jadi tetap ya, durung waktu nih mikir sing lian-lian nih. Pikiran kalian, tugas kalian hanyalah belajar, belajar, dan belajar. Terutama hafalannya.
Karena target kita adalah di SMP Muhammadiyah 7 itu lulus dari SMP Muhammadiyah 7 harus hafal minimal 3 juz untuk kelas reguler. Jadi ini menjadi perhatian penting terutama kelas 7 ya. Lulus dari Muhammadiyah 7 harus hafal minimal 3 juz. Jadi juz 30 harus selesai ya, harus selesai ya. Itu. Nah, gimana caranya? Nah, kalian harus bekerja sama dengan orang tua supaya termotivasi. Yang keenam, program sekolahnya para pemimpin ya itu tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain, terutama dalam bidang hafalan dan dalam bidang kepemimpinan. Mohon ayahanda bunda, anak-anak terus dimotivasi dan dimonitoring, terutama murojaah pagi. Murojaah pagi mengikuti pembelajaran, webinar kepemimpinan, dan program-program yang lain. Mohon banyak-banyak berkoordinasi dengan wali kelas. Dan yang terakhir, Muhammadiyah 7, alhamdulillah sudah banyak yang mendaftar di SMP Muhammadiyah 7. Sudah hampir 1 kelas dan kita masih membuka 6 kelas yang lain. Karena sesuai dengan namanya Muhammadiyah 7, kita membuka 7 rombel atau 7 kelas. Monggo silakan disampaikan kepada saudara, tetangga, dan lain sebagainya, khusus Kecamatan Bubutan kita bebaskan uang gedungnya, ya. Khusus Kecamatan Bubutan atau cabang Bubutan kita bebaskan uang gedungnya. Bagi duafa dan yatim bisa kita berikan beasiswa, dan bagi anak yang berprestasi juga bisa kita berikan beasiswa. Insya Allah Muhammadiyah 7 sebagai sekolahnya para pemimpin menjadi solusi pendidikan masa kini dan masa nanti. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan oleh Ustadz Imam Sapari selaku kepala sekolahnya para pemimpin SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Bagi anak-anakku yang masih baru saja bergabung di acara Silaturahim dan Halal Bihalal, perlu kami sampaikan bahwa saya nantinya akan ada pemeriksaan untuk kehadiran bagi peserta didik yang tidak hadir maupun yang sudah hadir pada acara malam hari ini. Baik, selanjutnya menginjak ke acara keempat, yaitu pengarahan dan sekaligus penguatan yang luar biasa, yang datangnya tidak hanya dari kepala sekolahnya para pemimpin, tetapi juga dari perwakilan dari Yayasan Muhammadiyah Bubutan Kota Surabaya, yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Dikdasmen, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bubutan Kota Surabaya. Kepada Ustadz Sugianto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat dan yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Bubutan yang diwakili oleh Pak Sekretaris, ada Ustadz Ilianto. Yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan dari Majelis Dikdasmen, ada Pak Sekretaris, ada Pak Ustadz Haryadi, ada Bu Rima. Yang saya hormati dan saya banggakan khusus kepada Panglima dari SMP Muhammadiyah 7, sekolahnya para pemimpin, yakni Ustadz Imam Sapari. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh ustadzah sebagai patih sekaligus pemimpin yang kemudian mengajarkan kepada peserta didiknya setiap hari tanpa lelah, tanpa rasa yang kemudian bosan, dan kemudian setiap hari bertambah tumbuh pembaharuannya, bertambah tumbuh kesehatannya dan semangatnya.
Yang saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh orang tua, wali, peserta didik sekolahnya para pemimpin SMP Muhammadiyah 7 dan seluruh peserta didik baik putra maupun putri yang berbahagia pada malam hari ini. Dan tak lupa saya sampaikan salam hormat saya kepada seluruh warga Muhammadiyah Mubutan dan di luar Mubutan yang malam hari ini bergabung di Zoom yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat Islam, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, berhalal bihalal di acara kali pertama di pimpinan cabang Muhammadiyah Mubutan yang disponsori dan kemudian diinisiasi oleh sekolah SMP Muhammadiyah 7. Dan yang kedua, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kalau tadi mohon izin Ustadz Imam Sapari sebagai panglima perang. Kalau saya bilang kenapa perang? Karena setiap hari beliau selalu mengumandangkan bagaimana kemudian beliau selalu tanpa lelah men-share pembaharuan, kemudian serangan-serangan udara yang kemudian itu di media sosial, yang itu setiap hari dilayangkan kepada seluruh majelis dan pimpinan cabang untuk kemudian mempromosikan sekolahnya para pemimpin, sekolah Hafidz Quran. Semoga upaya yang dilakukan semoga berbuah hasil yang barokah dan kemudian bertambahnya siswa sampai 7 kelas. Yang pertama, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dari sekolahnya para pemimpin, sekolah Hafidz Quran, sehingga terselenggaranya acara yang sangat luar biasa ini, yaitu halal bihalal sekaligus silaturahim, sehingga semua elemen dari SMP 7 ya, sekolahnya para pemimpin ini bisa saling mengenal, bisa saling bertukar sapa di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang kemudian kita sudah ditempa selama 1 bulan, kita sudah dikurung iman dan kemudian kita sudah ditempa secara keimanan. Di bulan yang fitri ini, di bulan Syawal ini, marilah kita kemudian membuka hati. Bagaimana kemudian kita bisa mengadakan silaturahim ini untuk memperpanjang umur kita dan memperbanyak rezeki. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada seluruh wali peserta didik yang kemudian mempercayakan putra-putrinya, mempercayakan putra-putri kesayangannya untuk dididik dan ditempa di sekolahnya para pemimpin sekolah SMP Muhammadiyah 7 Surabaya ini. Karena di sekolahnya para pemimpin ini saya yakin akan mencetak kader-kader baik untuk Muhammadiyah, kader-kader bangsa yang mempunyai kemudian jiwa kepemimpinan. Wabil khusus mungkin jiwa kepemimpinan untuk para putra-putrinya sendiri. Yang ketiga, yang keempat, kami dari Perserikatan Muhammadiyah mengucapkan banyak terima kasih dan kemudian kami sangat mendukung sekali bagaimana sekolahnya para pemimpin ini
Dan kemudian kami juga membutuhkan dukungan dari seluruh wali, peserta didik, yang kemudian secara material, secara spiritual, untuk kemudian pengembangan yang dilakukan oleh sekolahnya para pemimpin SMP Muhammadiyah 7 ini. Kita tahu bersama bagaimana kemudian wajah-wajah SMP Muhammadiyah, sekolahnya para pemimpin ini, yang kemudian sangat banyak berubah. Saya turut bangga dan kemudian kami mohon dukungan secara moral. Kemudian banyak kemudian kami membuka diri, siapa yang kemudian mempunyai rezeki lebih, bisa kemudian menitipkan rezekinya untuk sama-sama membangun surga yang kemudian nantinya kita bisa nikmati bersama setelah akhir zaman. Yang kelima, kami juga kemudian membuka lebar, membuka hati, membuka semuanya, membuka pikiran, membuka telinga kita untuk mendengarkan kritik dan saran demi kemajuan. Kita tahu bersama bahwa SMP Muhammadiyah 7 sekolahnya para pemimpin ini lagi membangun secara besar-besaran, menata secara besar-besaran, merombak secara besar-besaran. Saya yakin sekolahnya para pemimpin SMP Muhammadiyah 7 ini ke depan bisa kemudian terlihat di kancah nasional, bahkan internasional. Bahkan kemudian tidak main-main, karena dari semua yang kemudian digagas oleh panglimanya, sekolahnya para pemimpin ini, semuanya berangka 7. Kalau dalam bahasa Jawa adalah pitulungan, yang sering kemudian dilantunkan di mana-mana. Dan saya banyak kemudian mendapatkan apresiasi dari berbagai macam cabang yang kemudian membicarakan adanya dobrakan-dobrakan yang sangat berani sekali dari sekolahnya para pemimpin yang merubah branding sangat kuat sekali. Dan saat branding itu disematkan di sekolah atau SMP Muhammadiyah 7 ini, membuat gemetar ya sekolah-sekolah yang kemudian ada di sekelilingnya sekolahnya para pemimpin. Saya yakin dan kita berdoa bersama, apalagi di bulan yang kemudian Fitri ini, di bulan yang masih Syawal, dan kemudian kita lakukan aktivitas-aktivitas semuanya, dan kemudian aktivitas belajar mengajar ini dengan ucapan Bismillah, yang kemudian nantinya kalimat itu akan melangit dan kemudian akan menjadi doa kita bersama. Semoga diijabah sekolahnya para pemimpin ini bisa nasional bahkan mendunia. Kalau tadi Ustaz Imam Sapari ngomong bahwa hanya nasional, tapi saya yakin ke depan akan mengirim hafidh-hafidhonya, kemudian sekolah di Jazirah Arab, Uni Emirat Arab, bahkan kemudian di Timur Tengah sana. Banyak siswa-siswinya sekolahnya para pemimpin ini mewarnai kancah internasional. Yang terakhir, yang ketujuh, di sekolahnya para pemimpin ini sekarang alhamdulillah sudah satu kelas, dan tetapi memang niatnya adalah membuka 7 kelas, sama yang kemudian tadi. Semuanya adalah 7, pitulungan. Semoga semuanya ini bisa terlaksana, dan memang PPDB-nya memang sudah dibuka, dan pembukaan PPDB peserta didik baru ini masih menerima sampai hari ini, dan bahkan kemudian banyak promosi-promosi yang sangat, saya rasa ini adalah dobrakan-dobrakan yang sangat bagus. Bagaimana kemudian SMP Muhammadiyah 7 ini sebagai amal usaha yang tidak mengedepankan secara finansial, tetapi juga mengedepankan secara hati nurani. Bagaimana kemudian seluruh siswa-siswinya diperhatikan, baik secara ekonominya, baik secara apa, banyak potongan-potongannya. Ustadz Imam Sapari ini banyak dikenal, kemudian beliau banyak juga namanya dikenal di kancah bahkan nasional, saya bilang, karena memang dobrakan-dobrakan beliau, semoga yang ada di dalam pun juga mendukung seluruh apa yang kemudian menjadi program yang diprogramkan untuk sekolahnya Pak. Sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh elemen, baik
untuk wali, peserta didik, ustadz-ustadzanya, kemudian kepala sekolah, kemudian pimpinan cabang yang kemudian selalu mendukung, dan kami majelis Itasmen dan akan mendukung selalu kemudian apa yang diprogramkan oleh sekolahnya para pemimpin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sukses untuk sekolahnya para pemimpin. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Di masa pandemi COVID ini semua serba dibatasi. Mengapa sekolahnya para pemimpin mengadakan Zoom untuk silaturahim? Ini adalah dobrakan yang sangat bagus. Saya yakin ke depan Zoom yang kemudian akan merambah ke kancah lokal dan baik ke Surabaya, baik apa, maka ini kemudian dilestarikan setiap harinya, setiap momentumnya untuk kemudian memperkenalkan sekolahnya para pemimpin SMP Muhammadiyah 7. Surabaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dari kesalahan itu ada di diri saya sendiri dan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billah fisabilil haq wasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sugianto telah memberikan pengarahan sekaligus penguatan serta memberikan efek yang luar biasa bagi sekolahnya para pemimpin, dan semoga harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sugianto di tingkat nasional bahkan di internasional, dan selalu kita berikhtiar yang luar biasa, insya Allah akan semuanya terwujud. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Sugianto selaku Ketua Majelis Didaksmen PCM Butan Kota Surabaya. Baiklah, ini tidak hanya dua pembicara yang memberikan sambutan yang luar biasa, dan yang bagian terakhir ini adalah bagaimana ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Surabaya juga tak kalah serunya akan memberikan sebuah pencerahan ataupun tausiah kepada kita semuanya, bagaimana nantinya kita dibekali sebuah ilmu yang nantinya akan diamalkan dalam kehidupan nyata. Mari kita simak dan saksikan pencerahan atau tausiah dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bubutan Kota Surabaya yang akan diwakili oleh Ustadz Muhammad Yulianto. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in salatu wassalamu ala yasin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan Majelis Dikdasmen PCM Bubutan yang kami hormati beserta stafnya, yang terhormat Kepala sekolahnya para pemimpin yaitu Muhammadiyah 7 Surabaya yang kami hormati, ustadzah dan ustadzah, guru dan karyawan sekolahnya para pemimpin yang kami hormati, serta wali murid dari siswa SMP Muhammadiyah 7 sekolah para pemimpin yang kami hormati, serta siswa-siswi SMP Muhammadiyah 7 sekolahnya para pemimpin yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi rahmat baik dalam bentuk kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk menghadiri undangan silaturahim yang dilakukan oleh sekolahnya para pemimpin yaitu SMP Muhammadiyah 7 Surabaya pada malam hari ini. Dan tak lupa salawat dan salam tetap dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau kita tahu mana yang hak dan mana yang batil.
Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya anak-anakku yang di SMP Muhammadiyah 7 yang punya program Sekolahnya Para Pemimpin, di mana pada tahun ajaran baru ini diharapkan dengan kedatangan Ustadz Imam Sapari selaku kader Muhammadiyah dari PDM Surabaya khususnya bisa membesarkan amal usaha di PDM Bubutan khususnya. Dan tak lupa kami selaku dari Wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bubutan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya 1 Syawal 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Para hadirin sekalian, khususnya anak-anakku sekalian, sebagai generasi, khususnya pada umur-umur atau usia-usia di tingkat SMP atau sekolah menengah, itu termasuk golongan pemuda. Kalau dalam organisasi masuk organisasi Ortom, yaitu IPM, Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Pada malam hari ini kami akan menyebut judul yaitu Jadilah Pemuda yang Tangguh, khususnya kader Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah 7, sekolahnya para pemimpin. Tidak dilakukan lagi bahwa para pemuda itu memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia secara umum dan masyarakat kaum muslimin khususnya. Jika mereka adalah para pemuda yang baik dan terdidik dengan adab-adab Islam, maka mereka lah akan menyebarkan dan mendakwakan kebaikan Islam serta menjadi nakoda umat ini yang akan mengantarkan mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Terlebih termasuk pada orang tua dari kalian semua. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka kekuatan badan dan kenyamanan dalam pemikiran untuk dapat melaksanakan semua hal tersebut. Berbeda halnya dengan orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua umurnya para orang tua ini melampaui mereka dari sisi kedewasaan. Memang orang tua sudah dewasa, tapi dalam hal pengalaman, hanya saja faktor kelemahan jasadnya yang kebanyakan membuat mereka tidak mampu mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh para pemuda. Jadi, usia-usia seperti pemuda ini mempunyai tenaga dan pikiran yang cemerlang kalau dipergunakan dengan sebaik dan benar. Kalau hanya digunakan untuk malas-malasan, ya pasti tidak akan baik. Jadi, pemuda-pemuda Islam itu harus tangguh dan kokoh. Oleh sebab itu, para sahabat Rasulullah yang dulu pada zaman Rasulullah, yang masih muda-muda, memiliki andil yang peran sangat besar dalam menyebarkan agama Islam, baik dari sisi pengajaran maupun dari sisi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pada zaman Rasulullah tersebut tidak ada pemuda-pemuda yang mendukung, maka akan lain perjuangannya Rasulullah. Makanya ada beberapa para pemuda yang cukup tangguh untuk membantu Rasulullah dalam berjihad, menegakkan Islam, mensiarkan Islam, sehingga Islam menjadi jaya sampai sekarang ini. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah, nama-namanya mungkin rekan-rekan, mungkin adik-adik sekalian tidak begitu awam atau tidak begitu kurang jelas dibandingkan pemuda-pemuda sekarang. Karena apa? Karena memang kebanyakan pengajaran-pengajaran atau media-media yang digunakan oleh kaum-kaum yang sifatnya melambangkan Islam itu ditutup-tutupi, sehingga rekan-rekan khususnya Islam itu muda jarang sekali mengenal mereka. Sebutan di antara mereka adalah ada nama-nama seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn As, Mu'az bin Jabal, dan Zaid bin Sabit. Yang mereka ini telah mengambil dari Rasulullah SAW berbagai macam ilmu yang bermanfaat, mulai dari menghafalkan, menyampaikan kepada umat sebagai warisan dari mereka. Di sisi lain, ada namanya Khalid ibn Walid Al-Mustana bil Haris As-Saibani, dan selain mereka yang gigih dalam menyebarkan Islam lewat medan pertempuran jihad di jalan Allah SWT, seluruhnya mereka adalah umat yang tegak melaksanakan beban kewajiban mereka kepada agama, umat yang masyarakat mereka, dan yang mana pengaruh atau hasil usaha mereka kekal sampai hari ini, dan akan terus-menerus ada dengan izin Allah sepanjang Islam ini masih ada. Salah satu contohnya sahabat Rasulullah yang masih muda, yaitu Az-Zubair bin Awan. Ia adalah sosok pemuda teman diskusi Rasulullah.
Dia adalah anggota pasukan berkuda, tentara yang pemberani, pemimpin dakwah Islam di zamannya. Pada waktu itu dia dalam usia 15 tahun. Mungkin beda dengan keadaan sekarang. 15 tahun masih mencari jati diri sana kemari. Sementara itu ada yang namanya Thalha bin Ubaidillah, seorang pembesar ulama, seorang pembesar utama barisan Islam di Makkah. Ia terkenal dengan nama sebutan singa podium yang handal di saat perang Uhud berkecamuk. Dengan 70 luka tusukan tombak, termasuk donatur utama fisabilillah, mendapat julukan dari Rasulullah dengan sebutan Thalha si pemurah, Thalha si dermawan, di usianya yang pada waktu itu masih sangat muda sekali. Juga ada yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang kasatria berkuda muslimin paling berani di saat usianya masih menginjak 17 tahun. Ia dikenal sebagai pemanah terbaik, sahabat utama yang pertama kali mengalirkan darahnya untuk Islam. Lelaki yang disebut Rasulullah sebagai penduduk surga. Ada yang juga namanya Zaid bin Sabit, mendaftar jihad fisabilillah sejak usia 13 tahun. Pemuda jenius mahir bahasa tulis. Hingga Rasulullah bersabda memberi perintah, "Wahai Zaid, tulislah." Ia mendapat tugas maha berat, menghimpun wahyu di usia 21 tahun. Dan tak lupa juga ada namanya Usmah bin Zaid, namanya terkenal harum sejak usia 12 tahun. Mukmin tangguh dan muslim yang kuat. Rasulullah bersabda, Rasulullah menunjuk beliau sebagai panglima perang di usianya yang ke-20 dan memimpin armada perang menggempur negara adikuasa pada waktu itu, yaitu Romawi, di perbatasan Syria dengan kemenangan gemilang, menunjukkan kekuatan Islam pada zaman itu, kejayaan Islam pada zaman itu. Subhanallah, bahwa kisah-kisah tersebut atau nukilan kisah tersebut di atas bukanlah dongeng, tapi ini adalah cerita nyata, bukan fiktif. Ini cerita nyata pada zaman Rasulullah. Mereka adalah manusia biasa yang nyata seperti kita, yang telah mengukir prestasi gemilang di masa mudanya. Mereka adalah pemuda Islam yang mampu mengharumkan agama Islam dalam keremajaannya. Kita tahu bahwasanya seorang anak atau pemuda disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalian, anak-anakku khususnya sebagai generasi pemuda, kalian adalah salah satu dambaan orang tua, yaitu salah satu anak yang soleh diharapkan orang tua, sehingga pada waktu orang tua kalian telah tiada dalam dunia, maka dengan kalian beribadah, beramal soleh, insya Allah amal-amal kalian akan mengalir ke orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat seorang tua kita harus muslim. Jadi pada zaman, para pemuda di zaman Rasulullah itu, atau sekarang ini pewaris dari kalangan sahabat, jika mereka mampu memperbaiki diri mereka sendiri, mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta melaksanakan semua amanah yang diberikan pada mereka yang berkaitan dengan umat ini, dan bagi kabar gembira dari Nabi SAW, tatkala beliau bersabda dalam hadis yang sahih, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Lalu beliau menyebutkan diantaranya, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam penyembahan kepada Rabb-nya. Agama kita ini Islam yang mulia, mempunyai perhatian yang sangat besar mengenai pertumbuhan dan perkembangan para pemuda. Karena mereka lah yang akan menjadi tokoh di masa akan datang, yang akan menggantikan dan warisi tugas-tugas mulia pada umat ini, khususnya generasi Muslim. Tapi kita bayangkan bagaimana seandainya generasi Indonesia khususnya, dengan banyak pengaruh-pengaruh dari dunia global yang tidak siap menghadapi tantangan, maka negara akan kuat bila pemudanya kuat. Kalau Islam pemudanya lemah, maka ke depan akan lebih jadi lemah, akan mudah ditindas oleh kaum yang lainnya. Makanya sebagai generasi muda, Islam harus kita kuatkan, khususnya mulai mental, baik fisik maupun jiwa.
tadi saya sebutkan ada 7 golongan yang mendapatkan keistimewaan di hari kiamat. 7 golongan tersebut yaitu, pertama, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa dan Agung. Yang ketiga, seorang pria yang hatinya melekat pada masjid. Dan yang keempat, 2 orang sahabat yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Dan yang kelima, seorang pemuda yang diajak berzina oleh wanita cantik yang berposisi kondisinya lebih tinggi, tetapi dia menolak dengan mengatakan, saya takut kepada Allah. Dan yang keenam, seorang yang memberi amal dan menyembunyikannya. Dan yang ketujuh, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesedihan, dalam kesendirian, maksud kami, yaitu dia berzikir kepada Allah dalam kesendirian hingga meneteskan air mata. Itulah 7 orang golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT, sehingga mereka terlindungi dari sengatan matahari di akhirat nanti. Dan sebagai seorang generasi muda, Islam tidak harus selalu mengikuti zaman, tapi harus juga kuat menahan tantangan yang ada. Apalagi di era yang globalisasi seperti ini, banyak pengaruh-pengaruh dari media, baik dari TV, sosmed, ataupun HP. Kadang-kadang orang menganggap HP itu sebagaikan segala-galanya, mengalahi dirinya sendiri, mengalahi kehidupan mereka. Sehingga HP itu dianggap yang lebih utama. Inilah pengaruh dari akibat dari global keadaan pengaruh yang ada sekarang seperti saat ini. Mungkin kalian juga pernah melihat beberapa di sosial media orang-orang yang terpengaruh karena terlalu banyak menggunakan HP atau gadget, atau orang istilahnya ada bahasa kerennya itu setan dalam bentuk kotak, karena HP itu kebanyakan bermaksiat. Kalau penggunanya belum waktunya digunakan, akan digunakan untuk ulanginya kemaksiatan, maka menjadi setan dalam bentuk kotak, di mana nanti di akhir pada masa nanti akan menjadi saksi bahwa HP kita gunakan untuk kemaksiatan atau kita gunakan untuk kebaikan. Itulah yang pengaruh HP. Ada orang yang gila gara-gara HP, matanya yang tidak mengarah kemana-mana, tidak berkaruan, itu juga pengaruh ke gadget. Maka tolong khususnya generasi muda, adik-adik sekalian, khususnya siswa SMP Muhammadiyah 7, sekolahnya para pemimpin, diharapkan kalian ke depan menjadi leader-leader atau pemimpin umat Islam, menjadi penggerak khususnya di cabang Pondok Bukutan, khususnya di kota Surabaya, menjadi kader Islam yang tangguh dan kokoh, sehingga Islam menjadi lebih jaya lagi dibandingkan pada saat kondisi seperti ini. Kita ketahui bahwasannya Islam dalam kondisi diombang-ambingkan karena apa? Karena keterbatasan Islam yang mudah terpecah belah, karena pengetahuan dari kader-kader kita yang mudah terpengaruh oleh media-media global. Berikut ada tuntunan Islam yang berkaitan dengan pemuda. Kami sebutkan pertama, Islam menuntunkan setiap lelaki untuk memilih istri yang soleha, yang akan lahir darinya nanti anak-anak yang soleh, yang melanjutkan tumbuh menjadi para pemuda yang berakhlak Islam. Jadi khususnya kalian, pemuda-pemuda Islam, besok carilah istri-istri yang soleha, sehingga akan melahirkan kader-kader Islam yang soleha, yang kuat. Beda dibandingkan dengan istri yang lemah, sehingga pada waktu kita mendidik akan menjadi lebih berat lagi. Yang kedua, memberikan nama yang baik kepada anak. Karena nama yang baik itu memiliki makna dan pengaruh yang baik kepada akhlak sang anak. Karena dia merupakan lambang dari doa harapan orang tua kepada Allah tentang anaknya. Jadi, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 7, bahwasanya kalian itu harapan orang tua, khususnya dengan mengasih nama yang baik, ngasih pendidikan yang baik, dimasukkan sekolah Muhammadiyah 7, dengan harapan ke depan nanti akhlak atau agama kalian lebih tingkat lagi. Apalagi sekarang dengan adanya kepala sekolah yang baru, yaitu Ustadz Imam Safari. Beliau adalah kader Muhammadiyah Surabaya yang diwakafkan oleh PDM untuk membantu dari PDM Bubutan, khususnya di SMP Muhammadiyah 7, untuk meningkatkan, membangkitkan
SMP Muhammadiyah 7 dengan program atau hashtag sekarang yaitu sekolahnya para pemimpin. Diharapkan ke depan kalian pasti insya Allah menjadi seorang pemimpin, khususnya dalam hal Islam dan dalam kehidupan kalian. Sehingga pada waktu kalian terjun ke masyarakat, kalian sudah mempunyai akidah yang kuat, akhlak yang kuat, kejujuran, sehingga tidak akan mudah pengaruh oleh keadaan atau lingkungan. Seperti itu tujuan utama dari sekolahnya para pemimpin. Dan yang ketiga, melaksanakan asyikah atau akikah anak, karena hukumnya adalah sunnah muakkad dan memiliki pengaruh yang baik pada anak. Ketika perhatian adalah tuntunan Islam pada para pemuda di awal pertumbuhannya. Jadi kalian itu harapan dari orang tua, diharapkan kalian berinteraksi, belajar, khususnya agama, sehingga akidah akan lebih kuat, dalam menghadapi tentang hidup akan lebih kuat lagi. Beda orang tidak mempunyai keimanan, akan mudah terpengaruh, terombang-ambing. Seperti halnya sabda Rasulullah, barang siapa kalau pengaruh berteman, kalau dia berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka kalian akan ikut terbawa baunya minyak wangi. Tapi kalau kalian bertemannya dengan seorang pandai besi, insya Allah baju kalian akan ikut baunya orang pandai besi. Jadi kalau kalian rekan-rekan, kalian maunya ada teman yang pergaulannya bebas, dalam artian suka berkata jorok, kotor, suka minum khamr, atau belum waktunya merokok, sudah merokok, itu sebenarnya bukan teman itu tapi setan dalam bentuk teman kita, itu yang akan mengaruh ke kita. Makanya kalau bergaul itu cari teman yang baik, karena teman yang baik insya Allah akan membantu kita pada kehidupan di akhirat nanti. Ya seperti itu. Terus yang keempat, menaruh perhatian yang besar dalam mendidik anak. Jadi khususnya wali murid, siswa-siswa dari SMP Muhammadiyah 7, sekolahnya para pemimpin, dalam mendidik anak, ketika dia sudah masuk usia umayyiz dan sudah mempunyai daya tangkap paham, mengajarkan kepada anak-anak dan para pemuda serta perkara keagamaan dari yang besar sampai pada perkara yang kecil. Jadi mulai kecil sudah dididik mengerti agama, sehingga dalam kedepannya akan lebih mudah lagi untuk meningkatkan amalan ibadahnya. Dan kelima, Allah SWT memberitakan kepada setiap anak ketika kedua orang tua atau salah satu berusia lanjut agar dia berbuat baik kepada keduanya atau kepada yang masih hidup di antara keduanya, agar sang anak mengingat pendidikan kedua orang tuanya padanya ketika dia masih kecil. Inilah yang merupakan kebaikan besar yang akan terus menerus dikenang oleh sang anak ketika dia merasakan kebaikan dari kedua orang tuanya, sehingga dia bisa berkata sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu masih kecil. Inilah doa yang harus kita panjatkan setiap 5 waktu menjalankan sholat, atau lebihnya pada satu ketika harus kita doakan. Jangan hanya mendoakan orang tua hanya pada waktu sholat Jumat saja, 1 minggu sekali, atau 1 tahun sekali sholat Idul Fitri. Seharusnya lainnya pada waktu kita melakukan sholat sunnah maupun sholat wajib, kita ucapkan doa-doa tersebut untuk mendoakan kedua orang tua kita, sebagaimana yang terkutang tadi. Dan sebenarnya kebangkitan Islam itu pada pemuda. Di sini akan kami sampaikan ada 7 kriteria yang harus diterapkan atau dimiliki seorang pemuda Islam khususnya, yang harus dijalani atau yang dikuat, sehingga dia akan kuat untuk menghadapi kehidupan ke depannya nanti. Yang pertama, yaitu seorang pemuda itu Islam khususnya harus pelajari agama Islammu. Jadi harus terus-terus belajar Islam. Belajar agama Islam itu bukan hanya di sekolah saja formal, tapi informal juga harus dilakukan. Baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti kalian semua yang berinteraksi di luar sekolah, pasti ada namanya lingkungan. Di lingkungan itu ada masjid. Kalian khususnya laki-laki, wajib hukumnya untuk menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Ikut majelis taklim, mengikuti pengajian. Itu yang menjadikan salah satunya di sini termasuk kalian sudah melakukan pelajaran agama Islam. Jadi agama Islam dipelajari bukan hanya secara formal, tapi non formal juga, melalui pengajian di masjid atau di musola-musola yang ada di lingkungan kalian. Sehingga kalian akan terdidik lebih kuat lagi dan lebih matang. Kalau hanya mengandalkan di sekolah, maka di rumah tidak, akan menjadi berat, mudah terpengaruh. Sehingga menjadi seorang pemuda yang akan mudah dipengaruhi oleh teman-teman dalam keadaan yang lain.
Yang kedua, selalu tegakkan tauhid. Berantaslah syirik dan tinggalkan maksiat apapun bentuknya. Jadi seorang pemuda atau seorang Islam itu harus menegakkan tauhid. Jangan dicampur aduk antara tauhid dan syirik. Kita harus tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid. Kalau sudah tahu syirik, jangan didekati, jauhi. Karena apa? Karena sudah namanya syirik, itu sudah termasuk kafir, tidak bertanggung jawab, tidak akan dilintas dalam neraka. Beda kalau orang melakukan perbuatan dosa besar. Kalau dosa besar, dia masuk neraka, berapa tahun nanti, berapa puluh tahun lagi yang bisa dilintas dalam masuk ke surga. Tapi kalau sudah musyrik, munafik, kafir, itu sudah menjadi abadi di neraka. Yang ketiga, selalu tautkan hati kalian dengan masjid. Kalau seorang pemuda yang sudah selalu rindu dengan masjid, tenang di masjid, itu menjadi dambaan harapan orang tua, generasi Islam yang dapat dianggulkan. Beda kalau pemuda yang hatinya rindu dengan warung giras, kafe atau apa, itu cepat-cepat harus dirubah, taubat. Makanya gumpul atau bertemanlah dengan orang-orang yang baik, sehingga insya Allah kalian menjadi baik. Karena apa? Karena kalau kita punya teman yang baik, andaikan teman kita masuk surga, suatu ketika dia berdoa di surga, kita masuk neraka, suatu ketika dia berdoa di surga, mohon pada Allah agar dapat temannya tadi itu dimasukkan surga, maka insya Allah akan bisa. Dengan syarat kita tidak boleh syirik, musyrik, atau kafir, atau munafik. Ya itu ya, tolong diperhatikan. Dan yang keempat, bersiaplah untuk berdakwah di jalan Allah. Jadi kalau iman kita sudah kuat, biar sekecil apapun harus kita sampaikan dakwah kita ke dalam lingkungan kita, baik dalam keluarga khususnya, rekan-rekan kita sekalian, atau pada waktu dengan adik-adik atau yang lainnya juga. Harus saya mengingatkan, salah satu contoh, bila kalian dengan teman-teman kalian suatu ketika sedang bermain, mendengar suara azan, duhur, maka langsung mengingat teman-teman, ayo teman-teman, ini sudah waktunya sholat duhur, ayo malu kita ke masjid, kita sholat bersama. Itu namanya teman yang baik. Tapi ada teman bilang, alah nanti aja lah duhur gampang. Itu yang bentuknya setan yang dalam bentuk teman kita. Harus kita ingatkan, kita harus kuat hati kita. Jangan sampai kita kalah dengan sifat-sifat seperti itu. Makanya kita harus kuatkan iman kita. Terus yang kelima, selektiflah dalam mengambil teman dekat, namun tidak kurang pergaulan. Ya ini saya sampaikan tadi, yang kelima tadi, selektif dalam mengambil teman dekat. Kalau kita melangkahnya salah dalam mengambil teman dekat kita, insya Allah kita akan pengaruh juga ke tempat yang salah. Tapi kalau benar, insya Allah kita akan juga benar. Makanya kalau kita berteman, pilih yang secara selektif. Teman ini baik atau jelek. Kalau baik, pasti dia akan mengajak kita kebaikan. Kalau jelek, dia akan mengajak kita kejelekan. Mudah saya ditebak. Kalau dia mau diajak sholat agak susah, terus diajak untuk belajar atau apa juga berat. Kalau diajak bermain, apalagi dengan yang pergaulan negatif, itu akan menjadi pengaruh bagi kita. Lebih baik jauhi teman tersebut. Karena apa? Ini juga pengaruh ke kita. Karena apa? Karena kita, khususnya kalian yang masih berjiwa muda, yang masih belum labil, mudah terpengaruh, maka kita harus hindari. Dan jangan lupa tetap berdoa. Terus yang ke-6, yaitu memiliki fisik dan jiwa yang sehat. Jadi, seorang pemuda, jangan lupa, fisik, jiwa, itu harus sehat. Kalau fisik, dilatih dengan apa? Olahraga. Berolahraga tiap hari. Lari keliling, berapa itu olahraga, itu futsal, itu bola. Yang positif itu baik sekali memutihkan fisik kita. Kalau fisik kita sudah kuat, jangan lupa, jiwa kita juga harus diisi. Yaitu dengan apa? Bekal ilmu agama, pengajian, ikut tausiah, mengikuti majelis taklim, sharing dengan teman secara tentang masalah agama, mencari ilmu yang positif, ilmu agama Islam khususnya. Itu akan menjadikan jiwa kita seimbang. Bila tidak seimbang juga pengaruh. Kalau kita jiwa saja kita berikan
makanan dalam bentuk olahraga tanpa diimbangi dengan fisik, mungkin akan mudah sakit. Tapi kalau fisik saja dikuatkan seperti ikut olahraga full, semua full, tapi ibadahnya dikurang, nggak ada ibadah kurang atau apa, maka bisa menjadi jiwanya akan terganggu atau dalam artian negatif thinking atau pikiran negatif. Dan yang ketujuh, aturlah waktumu sebaik mungkin. Nah, ini yang tidak kalah lupa. Sebagai generasi muda khususnya, atur waktu. Karena apa? Waktu adalah penting bagi kalian. Gunakan waktu kalian untuk belajar. Jangan sia-siakan waktu. Yang dikatakan sia-siakan waktu yaitu apa? Berbicara ke sana kemari dengan teman, 1, 2 orang, 3, tapi tidak membicarakan masalah ilmu agama. Itu tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita berbicara dengan beberapa teman, 1 atau 3, 4 orang teman, membicarakan masalah agama, insya Allah masih ada manfaatnya. Berbicara sampai malam hari tanpa ada yang jelas tujuannya, itu juga sia-sia. Dan tak lupa penggunaan gadget atau HP, di mana digunakan hanya untuk main game, online, Instagram, atau yang lainnya tidak bermanfaat, itu yang akan menjadikan sia-sia, mubadir. Karena apa? Umur kita sia-sia karena banyak waktu-waktu yang tertentu yang tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi, tolong kalian sebagai generasi muda selalu diingat bahwasanya pergunakanlah waktu kalian dengan sebaik mungkin. Jadi, 7 arahan dari kami. Yang pertama tadi saya ulangi, pelajarilah agama Islammu. Yang kedua, tegakkanlah tauhid, berantaslah syirik, dan tinggalkan maksiat apapun bentuknya. Yang ketiga, tautkan hati kalian dengan masjid, khususnya laki-laki. Kalau laki kan wajib hukumnya sholat di masjid, kalau perempuan sholat di rumahnya. Yang keempat, bersiaplah untuk berdakwah di jalan Allah. Sekecil apapun, kita harus menyampaikan dakwah yang kita ketahui tentang Islam. Kita tegakkan Islam, karena tegaknya Islam itu tergantung dari kita semua, khususnya kaum muslimin. Yang kelima, selektiflah dalam mengambil teman dekat, namun tidak kurang pergaulan. Jadi carilah teman dekat yang baik. Jangan sampai tidak berteman, tapi kita mengurung diri, itu malah lebih tidak berkembang. Jadi carilah teman yang baik, banyak teman yang baik. Kalau mencari teman yang baik agak susah, kalian bisa ke masjid, bertemu dengan generasi muda lainnya, atau dari kakak-kakak kalian akan belajar sibuk. Itulah teman-teman yang baik kita, yang insya Allah nanti akan membantu kita di akhirat nanti. Karena dengan yang teman yang baik, insya Allah akan membantu kita, menolong kita, bila kita waktu besok, waktu di akhirat akan dibantu juga. Terus yang keenam, miliklah fisik dan jiwa yang kuat dan sehat. Jadi fisik harus sehat, jiwa harus juga sehat, harus seimbang. Jangan hanya fisiknya aja dikuatin, tapi jiwanya kosong. Makanya istilahnya kalau jiwa itu jasmani, kalau jiwa itu rohani, kalau fisik jasmani. Kalau rohani makanannya yaitu dengan mengikuti majelis taklim, pengajian dari satu ustadzah yang ada. Kalau yang jasmani atau fisik dengan berolahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup. Terus yang ketujuh, aturlah waktu sebaik mungkin. Kita diingatkan bahwa waktu adalah bagaikan pedang. Kalau kita salah menggunakan, maka kita akan pedang waktu tersebut. Jadi pergunakanlah waktu kalian sebaik mungkin. Masih pada waktu muda, pergunakan sebanyak mungkin untuk belajar, khususnya belajar Islam, tentang Islam. Tapi disampaikan oleh Ustadz Imam Sabari bahwasanya sekolahnya para pemimpin targetnya 3 juz hafalan Al-Quran. Barang siapa hafal Al-Quran, insya Allah pikiran akan cemerlang. Belajar apapun akan lebih mudah. Ada cerita sedikit dari beliau, almarhum, yaitu Bapak Presiden kita yang dulu, Bapak B.J. Habibie. Beliau adalah pemuda yang tangguh, yang pintar di Indonesia. Mungkin pada era sekarang, sampai sekarang masih beliau yang nomor 1. Karena apa? Karena beliau bisa sekolah di Jerman dan bisa merancang membuat pesawat terbang di Indonesia khususnya. Beliau pernah bercerita bahwasanya kenapa beliau itu belajar sampai terus menerus, sampai tekun,
masih kalah pada waktu itu kelasnya itu ada 2 orang Yahudi yang selalu unggul dalam nilai rankingnya, dalam arti mungkin rankingnya. Kenapa dia kok masih kalah? Padahal beliau belajar sedikit lagi tetap masih kalah. Suatu ketika beliau jalan-jalan ke asrama temannya tadi, Yahudi tadi, saya tanya-tanya, kenapa sih kamu kok pintar sekali gini-gini? Sebenarnya orang Yahudi itu tidak akan menunjukkan sebenarnya. Beliau sering tanya, akhirnya suatu ketika orang Yahudi begini, kamu sendiri sebenarnya bisa seperti saya. Padahal apa? Dia hanya bilang bahwa dia pintar karena apa? Pada waktu tengah malam orang salat bertahajud, kalau sesuai dengan dari Rasulullah, waktu tengah malam idealnya dipergunakan untuk salat tahajud. Itu orang Yahudi itu baca Al-Quran. Padahal kitab Al-Quran dia tidak mengakui, tapi dia yakin di Al-Quran itu ada ilmu yang bermanfaat. Soalnya kalau belajar membaca Al-Quran di tengah sepertiga malam hari, pada waktu tahajud, setelah sholat tahajud baca Al-Quran, itu menjadi orang menjadi cerdas. Nah, info dari temannya Yahudi tadi akhirnya dilakukan oleh Pak B.J. Habibie, sehingga dia belajar seperti itu yang baca Al-Quran atau tahajud, sehingga dia menjadi sangat cerdas sekali, sehingga menjadi seorang yang jenius sehingga bisa menciptakan pesawat terbang. Kebanggaan generasi Islam khususnya di Indonesia. Di akhir wafatnya beliau menyampaikan bahwasanya sebenarnya dia akan rugi pada waktu belajar secara teknik, baca teknologi. Seharusnya dia ingin belajar Islam yang mendalam. Itulah kebanggaan orang kita Indonesia, Pak B.J. Habibie, seorang yang jenius dan seorang yang Islami. Jadi khususnya adik-adik sekalian, bahwasanya amalan-amalan Islam yang pernah sudah dilakukan Rasulullah, contoh-contohnya bisa ditingkatkan seperti puasa Senin Kamis, puasa Bid, yaitu puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, dan 15, terus sholat tahajud tengah malam, sholat duha, itulah sunnah-sunnah Rasul yang sudah diberi contoh oleh Rasulullah, sehingga kita generasi muda khususnya paling tidak menjalankan hal seperti tersebut. Jadi kurang lebih yang bisa kami sampaikan, semoga adik-adik sekalian bisa meningkatkan lagi ketakwatannya, keimanannya, dengan belajar lebih giat lagi, khususnya sehingga menjadikan sekolah SMP Muhammadiyah 7 dengan program baru namanya Sekolahnya Para Pemimpin, diharapkan lebih meningkat lagi dengan target. Tadi Ustadz Iman Sapari menyampaikan 7 rombongan belajar yang akan dibuka untuk tahun ajaran baru besok, yaitu tahun ajaran 2021-2022. Diharapkan apa yang beliau cita-citakan itu termasuk bagian dari PCM juga, insya Allah akan terkabul menjadi sekolahnya para pemimpin yang betul-betul real nyata di PCM kita khususnya. Karena mic-nya Ustadz. Ustadz mic-nya. Ya, nah, diharapkan Ustadz, ya, diharapkan dari sekalian SMP Muhammadiyah 7 dengan nakoda baru yaitu Ustadz Imam Sapari, beliau adalah kader Muhammadiyah Surabaya yang cukup terkenal, menggunakan juga yang bisa meningkatkan atau membangkitkan dari SMP Muhammadiyah 9, beliau dipindah ke SMP Muhammadiyah 7 dengan harapan SMP Muhammadiyah 7 akan lebih meningkat setara dengan SMP Muhammadiyah 9 atau yang lainnya dengan brand baru yaitu namanya Sekolahnya Para Pemimpin, yang insya Allah ini yang baru ada setahu saya di Surabaya khususnya dan di Jawa Timur umumnya. Kurang lebih demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bila ada kesalahan salah dari kami pribadi dan bila ada yang betul datang dari Allah SWT. Demikian yang kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang luar biasa sekali tausiah yang sudah disampaikan, yang sangat bermanfaat sekali bagi kami sekaligus peserta didik kami kelas 7, 8, dan 9. Dan insya Allah bisa menjadi salah satu pemuda yang tangguh ya di masa kini dan di masa yang akan datang. Seperti itu. Baik,
di hampir mendekati penghujung acara. Untuk anak-anakku sekalian yang masih stay tune di acara silaturahim dan halal bihalal, mohon jangan meninggalkan acara Zoom karena nanti akan ada sesi pengambilan foto bersama sebagai laporan sekolah, dan nantinya dari para wali kelas akan mengabsensi siapa saja yang sudah hadir di acara silaturahim pada malam hari ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu Ramah Tamah, dan Ramah Tamah ini akan dibagi menjadi masing-masing perwakilan dari orang tua siswa, perwakilan dari guru, dan perwakilan dari siswa, yang mohon maaf nanti akan saya batasi waktunya maksimal 2 menit ya, 2-3 menit ya, untuk perwakilan orang tua, perwakilan guru, dan perwakilan siswa. Baik. Untuk itu, untuk yang pertama dari sesi Ramah Tamah ini, karena biasanya kalau Ramah Tamah di acara halal bihalal makan-makan ya. Ini makan-makannya di rumahnya masing-masing ya, semua ya. Ya, sambil Ramah Tamah, sambil nanti akan ada perwakilan dari setiap orang tua, guru, dan siswa ya. Baik, yang pertama perwakilan dari orang tua yang akan diwakili oleh orang tua dari Ananda Bilkis Agnia. Dipersilakan monggo Bapak atau Ibu dari orang tua Bilkis Agnia untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada acara silaturahim dan halal bihalal malam hari ini. Kepada beliau disilahkan. Monggo Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Muhammadiyah Surabaya yang kami hormati Kepala Sekolah Pemimpin SMP 7 Bapak Ustadz Sabari. Saya selaku orang tua mengevaluasi dari nasihat juga di sambutan-sambutan. Saya menyatakan banyak syukur anak saya bisa di SMP Muhammadiyah itu yang luar biasa bagi saya. Ini suatu istilahnya keistimewaan karena di situ ada hafid Quran, tahfidz Quran. Ini suatu andalan bagi saya karena bagaimanapun juga seorang anak harus bisa baca Al-Quran, bahkan bisa menghafal. Dan saya juga salut dengan Bapak Imam Syarwi yang telah menyampaikan terobosan-terobosan luar biasa, khususnya bagi para duafa atau anak miskin. Ini luar biasa dari SMP Muhammad 7. Semoga dengan adanya hal-hal seperti ini, sekolah Muhammadiyah 7 ini menjadi sekolahnya para pemimpin, benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ada pembelajaran mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, monggo. Kami selaku orang tua Bilkis Agnia Nurbaiti Bakri, pertama saya menjadikan puja-puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini saya bisa mengikuti acara silaturahim atau halal bihalal yang diselenggarakan oleh SMP Muhammadiyah 7 yang mana dengan moto sekolahnya para pemimpin. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Muhammadiyah Surabaya, yang kami hormati Bapak Ustadz Imam Sabari selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7, serta para ustadzah yang lain. Kami di sini mengucapkan banyak syukur, terima kasih yang mana anak kami bisa sekolah di SMP Muhammadiyah 7 ini, yang mana sekolah bagi saya luar biasa, di mana di situ ada tahfidz Quran, yang mana ini sangat mendukung bagi saya. Sehingga saya sehari-hari bisa mengevaluasi, bisa mengamati anak saya belajar Al-Quran, bahkan bisa menghafal. Ini luar biasa, suatu media yang pas bagi saya. Dan semoga dengan adanya cita-cita dari Bapak Imam Sabari, bahwa sekolahnya Muhammadiyah 7 adalah sekolah para pemimpin, ini luar biasa. Dan yang tak kalah penting ada terobosan-terobosan baru dari beliau, yaitu mengutamakan orang-orang duafa, orang-orang fakir miskin. Ini luar biasa. Semoga generasi Muhammadiyah 7 khususnya ini bisa menjadi generasi yang bisa
istilahnya menjadi generasi yang akhlakul karimah. Amin. Generasi yang bisa mandiri dan generasi yang bisa murni dalam melaksanakan ibadahnya atau agamanya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan para bapak. Tidak panjang lebar, mungkin ada kekurangannya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua IPM mengucapkan terima kasih kepada para Ustadz Ustazah yang telah memberikan layanan mengajar terbaik kepada kami semua sebagai murid. Kami bersyukur karena masih dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini, walaupun tidak bersama keluarga besar, hanya dengan keluarga kecil, tapi itu sudah lebih dari cukup di mana kita membersihkan lahir batin kita dengan meminta maaf kepada sanak saudara. Walaupun hari raya tahun ini berbeda, namun kita masih bisa merayakannya. Kami tidak bisa memberikan kata-kata indah karena kami muridmu, tidak pandai berpuisi, namun ilmumu menjadikan kami manusia beradab. Terima kasih Ustadz dan Ustazah. Saya mewakili seluruh siswa SMP Muhammadiyah 7 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan SMP Muhammadiyah 7 ini setelah ini mendapatkan murid yang banyak serta semuanya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena saya sudah 28 tahun di SMA Muhammadiyah 7. Lah Ustadz Imam ini mantan anak buah saya di SMA Muhammadiyah 7. Mudah-mudahan ilmu saya ini bermanfaat. Ya, di masyarakat juga begitu. Sekarang masih eksis di SMP Muhammadiyah 7. Mudah-mudahan saya masih dipakai terus sampai ajal saya datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengamalkan ilmu saya ini. Marilah kita berdoa kepada Allah karena tausiah sudah banyak. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Bika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.